hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tema kajian ini kebetulan sedianya akan diisi oleh Ketua Umum Basnas ini menikah Gus Salju Sodri. Karena beliau ada rapat, akhirnya saya yang menempati jadwal pertama. Ini luar biasa, insya Allah berkah sinergi mengisi kajian di bulan Ramadan sebagaimana Rasul sabdakan, man hadhara majlis al-ilmi fi yaum Ramadan kataballahu fi kulli qadamin ibadatan sanatin. Barang siapa yang hadir di bulan Ramadan untuk menghadiri majlis taklim, maka kehadirannya setiap langkahnya dicatat oleh Allah laksana ibadah satu. Ini sinergi yang cantik, yang apik. Tentunya kita berharap tidak semata kita hadir, tapi membersamai pulau panjenengan bahwa ini bulan yang baik, yang suasana lebih baik daripada kemarin, antara Dinas Pangan dan Pertanian bersinergi dengan Basnas Kabupaten Sidoarjo. Bahwa tema adalah Ramadan kita, Ramadan berkualitas, tadarus kita pun menjadi tuntas dengan kajian yang diharapkan adalah kajian ke-Al-Qur'anan dari awal hingga 12 pertemuan dengan berganti-ganti tema dan juga pemateri. Mangke panjenengan lebih banyak bersama kita tadarus mengkaji Al-Qur'an. Maka intinya bagaimana Ramadan kita kali ini yang Allah berikan kesempatan pada kita menjadi Ramadan yang berkualitas dibanding sebelumnya. Setidaknya Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa sampai segala sesuatunya nilainya melebihi daripada aktivitas kebaikan di luar Ramadan. Sosok sekelas baginda Rasulullah Muhammad SAW 2 bulan sebelum Ramadan, dalam riwayat Anas bin Malik, senantiasa melangitkan pengharapan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia ini bertemu dengan Ramadan. Lalu pertanyaan muncul, sekelas Nabi, rahmatnya melimpah ruah, dosanya pun terampuni karena beliau maksum yang tidak pernah kemudian dosa dilakukan, atau kalau nggak salah Allah mengampuni. Daniel diri kita yang kita sebagai anak Adam ini potensi berbuat salah dosa sangat besar. Artinya kita lebih banyak membutuhkan Ramadan. Tetapi pertanyaannya, ada apa? Sekelas Nabi yang hebat seperti itu, manusia paripurna masih di Ramadan. Memang kata Nabi, ketika menginjak memasuki Ramadan, Nabi memberikan tahniah. Ini menandakan memberikan kabar gembira seputar Ramadan itu sunnah. Apa? Qad atakum syahrul mubarakun. Telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Tuftahu abwabus sama, yang pintu langit ini dibuka oleh Allah lapang lebar, ini menandakan rahmatnya akan menuju. Wasubhatullahi wa abwabul jahim, dan pintu daripada neraka ditutup rapat-rapat, menandakan betapa ampunan Allah melimpah ruah. Wasufidat asyayatin, dan setan dibelenggu. Maka panjenengan rasakan betapa ibadah di Ramadan atas berkat rahmat Allah lebih mudah, lebih nyantai untuk kita lakukan dibanding bulan Ramadan. Sebagaimana kita sholat misalnya tadi malam tarawih yang kedua berokat-rokat, itu ringan. Lalu bagaimana mungkin panjenengan masih sempatnya bertadarus, betapa kita sholat di luar Ramadan 2 rakaat aja berat. Kita kemudian baca Quran di luar Ramadan berat, begitu Ramadan hadir sudah tambah ringan. Ini buatan sanes karena Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada umat mukmin. Hingga seruannya itu dalam surat yang menjadi kajian kita 180
tiga. Ya. Ini diperuntukkan kepada siapapun dengan seruan yang begitu mesra. Karena seiring panggilan Allah kepada makhluknya kadang memekakkan telinga atau sesuatu yang tidak begitu memberikan sentuhan kasih sayang. Ya ayyuhal musyriku, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafiqun, ya ayyuhan nas. Tetapi bagi orang yang berpuasa diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang menjadi argumentasi betapa seruan itu begitu mesranya? Satu, Allah itu ketika menyeru memakai kata alladzina amanu ataupun al-mu'minun, berarti panggilan itu panggilan mesra, seakan kita dipanggil orang yang kita cintai. Begitu dipanggil mesra, nanti apa jadinya pipi merah merah. Pertanyaan itu boten gak ngefek. Nah ini perlu bertanya, berkaca, mengeja pada diri. Oh, panggilan Allah apalagi pas sholat ini, hayya 'alal falah, hayya 'alal sholat, gak ngefek. Padahal panjenengan umroh atau haji ya di Mekah Medina, telur jam derengnya adzan wis standby sudah siap sedih. Tenggene tanah air. Dan koyo opo gak ngefek ya. Padahal aku sik kerja, aku sik lagi meneruskan pekerjaan. Padahal hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah, engkau sholat kau akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi jamin apa? Maka al-falah kalau dikasih tasdid namanya petani. Kalau al-falah artinya kebahagiaan. Petani itu ada tasdid al-falah. Ketika jenengan disuruh untuk datang meraih menjemput daripada kebahagiaan, maksudnya nopo? Kalau lanjut dengan sedang beraktivitas, macul nang bumi, macul nang dunya, ono sing macul nang di kantor gawe pulpen, ono sing macul nang di tuku gawe kalkulator, ono sing macul temenan nggih di sawah. Jadi hayya 'alal falah itu maksudnya ketika diidentikan al-fal artinya bahagia dan al-falah artinya petani, ada korelasi. Macul itu tidak semata kebahagiaan bisa diraih hanya macul langit itu. Langit macul bisa. Hayya 'alal falah, tengah-tengah panjenengan beraktivitas kerja macul bumi, gak akan ngefek sebaik-baiknya kalau langitnya tidak ikuti pacul. Ya nopo cara ayat walau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Kalau engkau beriman, ya, ibarat apa? Bensin sampai ini daya bakarnya tinggi pakai pertamax, jadi tidak pertalite, begitu meminum langsung berdal ngoten. Maka yang di langit ini ketika engkau atas nama iman dan ketakwaan itu bersegera datang atas seruan Allah, akhirnya langit itu dibuka. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama', mewujudkan keberkahan. Yang keberkahan itu tidak semata ake-akean. Al-barakah makna ziyadah wa numu, berkah tambah dan tumbuh. Sini patosi ake nopo barokah yo. Yo ake yo barokah, sila ngoten iki. Ake nggih barokah. Tapi lek ake tok banyak cerita orang wis wae sembarang kalir ya. Dunia wis bisa diraih, kemudian kedudukan jabatannya mentereng, tapi gelisah, resah dan gundah tidak berhadapan dengan kegembiraan al-falah itu. Apa gerangan? Yang betul barokah. Padahal panjenengan ketika dipanggil disuruh oleh Allah menerima panggilan itu, maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Ini koyo dene ngeten, ada sebuah kisah di dalam kitab ditulis oleh Syekh Utsman abad ke-18. Ini masalah seru-seruan, panggilan. Ketika Allah menciptakan akal, Allah memanggil akal, oh ya akal kesini, sendiri dawuh Gusti, tunduk patuh. Lalu ditanya oleh Allah, siapa aku ini dan siapa engkau? Dijawab, kula niki kawula panjenengan hamba
dan engkau adalah Tuhan. Akhirnya Allah menimpalinya. Engkau adalah makhluk yang luar biasa yang aku letakkan kepada manusia yang paling atau makhluk yang paling luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia makhluk yang berbeda dengan yang lainnya karena ada akal budinya. Tapi manakala Allah memanggil daripada nafsu, wahai nafsu datang ke sini, dia ogah-ogah, nggak spontan reaksi untuk menerima panggilan itu. Santai. Dia datang tapi begitu ditanya, siapa aku dan siapa engkau wahai nafsu? Jawabannya apa? Kulo nggih kulo. Panjenengan nggih panjen. Wih, aku tenan nafsu. Akhirnya setelah itu wis nafsu. Betapa engkau masih cerutak koyo ngono iku. Cek sombonge kuwi kudu di punishment, disiksa dhisik. Namanya neraka jur. Itu artinya lapar. Bentuk patuh baru dilaparkan. Karena jenengan puasa Ramadan ini dalam kerangka bagaimana kita ditempa untuk bisa mengendalikan nafsu yang bahan bakarnya dari perut. Apa-apa itu urusannya bukan aja. Mau kadang-kadang paten pinaten, mereka urusan buat sumu tasyihu. Penyakit apapun berangkat dari pencernaan, maka kau berpuasa sehat. Kalau ibu-ibu puasa sekali diet. Halo, pun diet kabeh. Untuk bojo kula ribet timbangan ae. Nah, pas ribet timbangan, emang kalau beli timbangan langsung turun gitu. Sing ribet timbang. Hidayah sekalian puasa. Ya. Nah, benar Kanjeng Nabi mengatakan sunnah tasih berpuasa lah maka sehat. Maka jangan heran orang di suatu situasi Ramadan padahal katanya setan sudah dibelenggu. Kok masih ada maksiat gitu, banyak kan warung di pinggir-pinggir jalan tuh yang warung itu makhluk gentayangan, nggak kelihatan kepala dan tubuhnya, yang kelihatan hanya kakinya, makhluk gentayangan. Lu kok sakit asik maksiat? Mereka provokator. Selain kita punya musuh abadi namun setan yang ingin menjerumuskan anak turun Adam, kita punya hawa nafsu. Karena itu dipuasakan itu untuk bisa mengendalikan. Agar kemudian puasa ini tidak semata lapar, haus, dahaga. Sebagai warning dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, kam min sha'imin min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa, tapi yang ia dapatkan hanya lapar, haus, dahaga. Meripati situ bisa poso. Halo, si gelem nyinyir. Jadi jemarinya baru masih belum mau puasa sih ketik. Itu benar surat Yasin mengatakan al-yaum nakhtimu ala afwaihim tukadzibuna aydihim. Jangan dikira orang itu tersakiti hatinya semata karena mulut, lidah tak bertulang kemana ketika terset oleh lidah tidak berobat. Dia biyen saat ini wonten Facebook, wonten WA, grup iki mau lihat dari dalam mriki curhati wong. Lapor hati kerja tukaran ki ana ustaz hukum iku keterima kula. Jadi iki jupone wong Maka bagaimana kita sebagai tema ini bahwa Ramadan kita menjadi berkualitas. Ayo poso kok mau urusan makan. Sampai-sampai baginda Rasul kalau kau diprovokasi orang ngejak tukaran, ngejak gelut, sampaikan padanya ini so ibu berdosa. Nah ini karena apa? Ayolah puasa kita yang kali ini Allah berikan kesempatan yang boleh jadi ini puasa terakhir kita, menjadi puasa yang lebih baik daripada sebelum. Bukan kayak prinsip Islam. Mangkana yaum khairun amsi wa rabi'. Barang siapa yang posisinya lebih baik Ramadan kali dibanding Ramadan sebelumnya, maka itu adalah beruntung. Kalau sama saja dikatakan maghbun, orang yang rugi. Lelek tambah boten saya nopo malpun dilaknat ke Allah karena jenengan telah mengkhianati nikmat Allah. Kayak filosofi Pak, makin tua makin makin tua makin berkejatan. Ya. Tua-tua kelak di itu zaman lagunya
Anggur sisa sepi wajib jenengan ini. Iya itu dia. Ngoten nggih. Maka kemudian nopo osih kula jenengan diseru oleh Allah dengan panggilan mesra karena puasa istimewa. Setiap amal yang dilakukan anak Adam boleh jadi Allah memberikan wewenang dan sebagainya kepada malaikat. Spesial Ramadan, aku yang langsung membahas. Sampai spesialnya Ramadan, seneng aja, bahagia penuh sukacita, mergo Ramadan dijamin dia tidak akan terjilat api neraka. Cuma pertanyaan lagi, maksudnya seneng ya apa? Man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jazaahu 'ala niran. Barang siapa yang gembira penuh sukacita dengan masuknya Ramadan, dia diharamkan untuk terjilat api neraka. Seneng piye maksudnya? Apa seneng koyo biyen zaman awak cilik biyen poso senengane panganan iki sing gak ono di Ramadan, begitu Ramadan hadir petulur jenengan. Iya, itu gak Ramadan angel lho golekane. Ngopo malih biasa? Kolek ngoten iki ya. Gak Ramadan gak ketemu kecuali wingi niku apem nih. Apem niku biasa spesial megengan sak. Atau bagaimana senengnya arek cilik? Ketika kemudian sahur sampai nyumet apakah itu senang yang kemudian jaminannya kita bebas dari api neraka? Atau senengannya kowe arek biyen nang momane menjelang maghrib ngabuburit nanti Pak. Mungkin gitu. Ngabuburit kan katanya. Waduh. Maksudnya senang ini arti tawaduk, bersiap diri untuk menghadap pada Allah. Dimanfaatkan momentum itu step by stepnya. Karena apa? Nilainya daripada ibadah dilakukan Ramadan, Masya Allah, berlipat-lipat spesial Allah yang akan memberikan door prize-nya. Maka wajar kalau dikatakan Ramadan istimewa menjadi tolak ukur daripada bulan selanjutnya. Makanya ini hitung-hitungan nih, kalau coba ahli tafsir itu surat perintah puasa itu Al-Baqarah, surat ayat ke nomor 183. Opo wajib poso dikekno ambek sapi. Al-Baqarah maknane sapi. Mergo sapi ku lek gak dikendalikan kami sing duwe pagar makan tanah rumput tetangga jauh lebih hijau disikat bisa akhir. Kan kudu dikendalikan sapi ini. Iki suwayahe mari kendalikan. Makanya urusan poso kok dicek nang surat Al-Baqarah maknanya loro. Ayat 183 itu coba ditotal 1 tambah 8 sama dengan 9 tambah 3 sama dengan 12. Maknanya apa? Engkau sukses 12 hitungan bulan. Dalam 1 tahun 12 bulan gitu. Sukses Ramadan, maka bulan-bulan selanjutnya insya Allah ketika spirit Ramadan senantiasa hadir. Ya Allah poso Ramadan kanthi ngilokno wong ini awak poso. Kanthi berbuat kemaksiatan iling poso. Kanthi kelon iling poso. Iling apa? Monggo jenengan bojone lho niki. Kelon. Di awan-awan waktu di poso kelon sampean kafarate gede niku. Napa? Berturut-turut 2 bulan itu ganti poso. Untuk maning ngomongnya imam 60 anak. Tapi lek pulang tapi gak metu ya nopo ki oleh. Oh, oleh gak metu lho nggih. Lek metu dadine makruh iso makruh tahrim jenengan. Ya, akhirnya jenengan boleh akan kafarat tapi wajib kok. Apa? Tapi lek kula nak metu padha tuwek wis boten koyo biyen wis gak patek tahis kabeh. Mari bapak umur 70, anak umur 20, bojone umur 20, saking kayak enak-enakan, kayak guling-gulingan, wis gak apa. Sampai ngelepokno dadi batal poso waktu iki. Ganten swita, miskin mungkin nek diake tanggal 6 ya masalah, tapi kalau poso bulan urut-urut iki sekali batal balik maneh nih. Artinya apa? Ini bulan bagaimana kita menjalankan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Seruan ini seruan paling mesra karena al-amanu itu alladzina amanu menandakan siapapun kau bo imanu tipis, imanu kandel wajib puasa. Sebab kadang Allah Ta'ala menyebutnya bukan aman, bukan al-mu'minun. Dalam ayat lain qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim hanya orang-orang khusyuk yang imannya stabil, yang bisa dia sholatnya benar sadar itu dia menghadap kepada Allah. Jangan kalau coba sholatkan Allahu Akbar, ya lali kompor tuh tak pandai. Masih sih aman situ ilmu. Karena karakter daripada keimanan manusia yazidu yang kadang naik kadang turun. Delok tanggal 2 atau tanggal 6. Tapi kalau al-mu'minun stabil, maka ketika Allah menyatakan orang yang khusyuk sholatnya pastilah orang yang al-mu'minun iman stabil. Lah ini siapapun kata Allah, engkau iman tipis, engkau iman tebal, wajib panjenengan poso. Dan yang luar biasanya ketika kita merasa abot, ya poso ini abot di tengah beraktivitas jangan nolak gitu, kalau mau gitu loh, mau lepas dulu kantor padahal baju putih udah berdingin dok menulis mak semeriwing kan ya biasa karena biasa di tempat itu di meja itu kalau lep mana nggak kasih baju putih koyo nyawa di temenan ini ya. Maka kemudian Allah Ta'ala agar kita gak berat dibanding-banding ke bagi Allah itu ketika memakai redaksi banding-banding dengan orang lain itu berarti peristiwanya atau pekerjaannya berat. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min diwajibkan bagimu sebagaimana umat terdahulu. Nah, kalau kita ngandani anak parentingnya ngoten anak angel kuduran ini sih banding-banding di perlu deh ayo rajin nang masjid koyo anak pade ini parenting gaya aku kan lek abot berarti banding-banding ki cek rumangsa sampe ndak ijen sampe ndak ijen ono sing iso nglakoni ngene ngoten la'allakum tattaqun la'allakum tu menawa apa fungsi daripada dengan berpuasa agar menjadi bertakwa. Allah itu sih pasti. Dimana ada yang mengatakan kalau Allah yang mengatakan tahqiq pasti. Tapi Allah itu kalau dipakai pada umumnya nggak pasti. Sebab apa? Banyak orang puasa nggak berhasil menjadi orang bertakwa. Hingga Nabi pernah suatu saat dalam momentum beliau mau khutbah, beliau mengucapkan amin amin. Ditanya oleh sahabat, "Hai Nabi, itu terdengar panjenengan dawuh amin apa maksudnya?" Iya. Tadi malaikat hadir, aku mengaminkan itu salah satu aku itu tadi. Malaikat Jibril mengatakan betapa serugi-ruginya orang yang bertemu Ramadan tetapi Ramadan berlalu dosanya masih bersemangat. Nah, ini kata-kata istighfar ya. Karena salah satu daripada fadilah 10 hari yang kedua dari Ramadan al-maghfirah, ampunan yang datang dari Allah. Sakira pentingnya jenengan butuh ampunan, ini penting banget. Di Rasul Kajian Nabi inna rajul yahruma ar-rizqa bidambi yusibuh. Uang ini kok terhalang dari rezeki. Rezeki tidak semata uang, rezeki tidak semata jabatan. Rezeki adalah punya pasangan yang amanah, punya anak turi yang salihah, kehidupan yang nyaman, di kantor yang senantiasa saling membersamai dan penuh kedamaian. Itu rezeki. Apa kata Rasul? Jenengan terhalang daripada itu. Boleh jadi karena dosa ini. Dengan introspeksi, kok apa ini padahal lagi bayaran tanggal cuma udah semeraut ini psikologi gak karu-karu gak jelas ini itu boleh jadi ada dosa yang masih bersemayam dengan punya sepuluh orang saklasi Nabi Mahon sedino wonten liwat 70 kali ada yang ada 100 kali istighfar pada dan dia awal ide pakai minta sepeda motor mau minta mobilnya. Astagfirullah. Kalau dulu sih nggak buat. Maka momen itu Ramadan manfaatkan. Lah, kenapa Ramadan itu menempa kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa? Agar Ramadan berkualitas benar. Takwa inilah yang menjadi modal ketika seiring hidup ini perjalanan.
Hidup ini perjalanan yang kita bercerdas panjenengan. Di akhir Ramadan saling kita berdoa, kul amin wa antum bi khair, ja'alallahu iyyakum minal a'idin al-faizin. Semoga tahun-tahun selamanya tobat dalam kebaikan dan kita mudik dalam keadaan faiz, beruntung bahagia. Tapi hidup perjalanan. Lah, bekal orang dalam perjalanan petunjuk Al-Quran bukan semata sangu duwe sehat awake boten. Wa tazawwadu fa inna khaira zadin, berbekallah ketakwaan. Kenapa takwa jadi bekal? Karena seiring perjalanan kadang-kadang macet, mana gak sabar di besok-besok. Kadang mana nopo, medannya terjal yang tidak disangka-sangka. Ada lagi orang demo tengah yang buang akhirnya mogok dan sebagainya atau kendaraan, maka butuh bekal. Bekal seake-ake duit tidak menjadi jaminan dengan bisa lancar sampai tujuan. Kadang-kadang numpak bis umum samune ake ya digeni dan dikai spray, dikai mobil, di mobil melok telang. Maka petunjuk Al-Quran bekal yang terbaik dalam perjalanan apa? Ketakwaan. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sebab takwa itu mampu menjadi solusi, jalan keluar atas apapun. Maka ini momentum dengan kali pulang ketakwaan. Yang dimana gak semuanya orang beriman karena karakter imannya ada Yazid, ada yang bagus, ada yang kurang. Ono sing poso iki bolong-bolong, ono sing poso nopo ya? Poso sapi ngono. Al-Baqarah niku, sapi berarti mari makan diusaha. Saya budal nang kantor, poso-poso. Padahal mari kok jeding, entek saat piring kan masuk pun. Nah, gimana Ramadan panjenengan berkualitas, tadarusnya tuntas. Nah ini penting. Tadarus itu maknanya dari darosah, belajar. Kalau tadarus ada alifnya itu makna saling belajar. Maksudnya apa? Tadarus aktivitas kita membaca Al-Quran. Yang dimana Al-Quran kita baca fadilahnya apa? Akan menenangkan jiwa. Wong niku lek sumpah ayo maca Al-Quran, sebab Al-Quran itu kalamullah, surat cinta Allah yang jenengan ketika baca dia akan bekerja bergerak bagaimana meresonansi diri menjadi jiwa yang tenang. Tapi biasa lek kesurupan itu diwaca apa ya? Ayat kur, tidak waras kursinya dibalang. Dan Quran ini kok mau tertobo hati itu lima importannya salah tunggalipun mau coba Al-Quran syukur-syukur angin-angin sama. Jadi pulau mau di Quran terjemahan perkataan itu sampai tak banding-banding no. Belum tafsir itu kita keluar paling kata tafsir karena jurusan tafsir ada sebagai kuliah ya. Namun kadang-kadang lagi Masya Allah Quran laksana yang menawarkan berbagai macam selera dan selalu tidak pernah sama. Mungkin waktu ngam saiki lagi pilek dia rasanya pas terpakena rasanya gitu itu Al-Quran. Maka kata Sayyidina Ali aja di Al-Quran itu akan menawarkan daripada kebahagiaan yang macam-macam. Jika kata Sayyid Muhammad Ali Al-Makki, hati ini juga bisa berkarat laksana besi. Bagaimana kita mengobati hati yang berkarat hingga gawangan sensi senggol dikit bang? Oh tenang ini. Bujune toko-toko yang gawe pun enak wis gak apa-apa. Gara-gara ambune wangi iso kursi melayang. Piring kondi. Taruh itu kok LC. Makanya ini gak apa-apa. Quran dibacakan di dalam rumah, Masya Allah. Ojo sampai jadi nabi ini. Oh mampu koyo jadi kuburan makhluknya gentayangan semua itu koyo wedi. Si koyo itu koyo sudah bolong. Si mana koyo gundul, anak koyo itu. Wis ojo keurusan wong iku wis masalah. Gara-gara Quran iki gak tau dibaca nang kene. Akhirnya dadi makhluk gentayangan to koyo wedi kabeh. Pun maka tadarus itu aktivitas membaca Al-Quran tapi lebih dari sana. Maksudnya apa? Kita yang baca dengan tartib, dengan kehati-hatian, kemudian ada yang
Nyimak Quran, hati-hati dengan kalimat yang benar. Aja jadi orang mau Quran salah. Weh, paham keliru pun mau ya. Kekiran bukan, tapi lek moco pelan-pelan, hati-hati dengan ayat itu sih ngomong gitu. Toro nyimak untuk salah, keliru lek tuh. Maksudnya apa? Dalam kehidupan kita bertadarus dengan lingkungan kita di kantor, kita bertadarus. Karena kita itu tidak sendirian. Kita beraktivitas, ada yang nyeleksi, ada yang melihat. Nih, nah, tapi cara ngiling mau coba kafe mesti benar. Iling mau dengan benar. Dan kita pun ketika sadar ada yang lima, ya hati-hati akhirnya mau coba. Kata darus itu maknanya adalah saling belajar. Dan luar biasa. Ojo maneh panjenengan Quran itu kok diwacakan banyu. Banyu itu akan meresonansi dirinya, menyelesaikan dirinya menjadi air yang tenang, yang kandungan mineralnya besar. Opo maneh awake dhewe sing karena kita 70% kan organ tubuhnya terdiri dari air. Maka ditenangkannya dengan baca Al-Qur'an. Bu sampai mojo sak isoe, bu polo-polo ki mojo lawan nazar melihat Al-Qur'an. Semoga lah di Ramadan ini dalam ayat selanjutnya dinyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kalaulah dilihat ke belakang, kompos. Mengosongkan perut karena Ramadan itu akan diturunkan Al-Qur'an. Nah, di mana perut ini yang seringkali menjadi biangkerok nafsu kita, maka dilapangkan caranya untuk kemudian terkendali ben pantes awak ini menerima Al-Qur'an. Nanti dikondisikan oleh Allah. Iki mau turun Al-Qur'an ya. Paling enggak gua cari di malam yang sudah malam Lailatul hingga bersemayam di dalam dada kalbu menjadi wadah Al-Qur'an. Hingga Al-Qur'an bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu akan menjadi penjelas, akan menjadi guide-mu, akan menjadi Google Map-mu. Wal furqan hingga kau secara enggak sengaja andai pun dihadapkan pada pilihan karena Quran mendarah daging, bagi aku bersama Quran engkau boleh jadi tanpa kesengajaanmu Allah mau misalnya tidak api ojo. Rumah tangga kadang-kadang benkon itu wong ngurut curhati wong. Ya Pak Ustaz, kalau dimantu perang ini dikiwahi, mantan dari KDRT lepas-lepas. Dia padahal oleh rapi sayang ngomong. Manusia sering kali daripada dia nggak ngerti apa ujungnya. Bibarakatil Quran Allah mengarahkan. Dan Al-Quran fungsinya Al-Furqan, pembeda. Quran juga fungsinya asyifa, apa? Menjadi tombol hati. Termasuk Quran ini kadang-kadang kali pulau jenengan digawe menentukan pilihan. Menyatakan konten kok iya karena abudu wa iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah gak ngerti ini jalan yang mana terbaik, tunjukkan kepada aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, jalan yang orang yang beri nikmat, jangan jalan yang orang yang sesat atau yang tersesat. Artinya apa? Ayo sering-sering berdoa. Karena Quran itu akan menjadi pedoman hidupmu dan dua tertuang di dalamnya tentang apapun, tentang ketahanan pangan, jenengan dunia, pertanian. Nanti ada kajiannya oleh Dr. Abdul Afnan tentang bagaimana sosial politik, tentang individu dan sebagainya, semua tertuang di dalam Quran. Maka tingkatkan bacaan jenengan dari bisa membaca, bisa memahami maknanya. Mesti aku mesti mondok sakit ada namanya tarjim, ada kelas tarjim. Kalau nanti belajar TOT menjadi mengajari orang bisa menerjemah secara mandiri, gak butuh menjadi mondok pengen ini tahis-tahisnya itu misalnya. Jadi pondok itu gak terasa, anak tua itu jalur boleh dok mawon ya. Bulan Al-Quran karena Ramadan ini benar, Al-Quran akan terus kita bersama dan membersani kita. Alhamdulillah ila suratikal mustaqim bi barakatil Quran wa bi barakatil syahri Ramadan. Amin Allahumma amin. Kalau ada yang ditanyakan monggo silahkan itu bertanya. Kalau nggak bertanya nanti nggak dapat hadiah. Hadiah bertanya. Oh mau langsung kan? Monggo Pak Komandan. Nggih. Ngapunten guys. Balep sering dados makmum. Nggih. Kula
di Al-Fatihah itu ada yang pertama itu biasanya secara umum Maliki Yaumiddin panjang. Oh, Kemudian yang kedua ada mati itu pendek. Mohon dijelaskan maknanya. Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki arrahmanirrahim maliki dan maliki. Memang ada dua riwayat berbeda. Karena apa? Kalau ada bacaan ini pentingnya jangan bertajwid, jangan juga melatih untuk mengembangkan kemampuan memahami Al-Quran. Boleh ngerti karepe koyo kayak surat cinta bahasa Prancis padahal maunya putus. Yo gak sadar sedih gak apa biasa reaksinya. Gara-gara nggak ngerti bahasa Prancis. Makanya jenengan upayakan dari bisa membaca akhirnya bisa memaknai. Pelan-pelan. Misalnya maliki dan maliki memang ada konotasi berbeda. Kalau maliki itu diterjemah al-malik, pemilik yaumiddin hari dia. Tapi kalau maliki artinya malik, raja, pendek. Allah itu raja ketika kiamat terjadi. Akhirnya mereka yang sampai sepakat maliki, akhirnya dia bacanya ditambah satu mak itu maliki. Aku cocok maksudnya Allah pemilik. Tapi orang sekarang Malik pemilik sama raja sih kerenan raja, apalagi Allah raja di raja. Akhirnya bacanya maliki. Allah itu raja hari kiamat. Tapi ada lagi termasuk Romo Kiai Soleh Qasimiyah. Beliau ini termasuk memberikan saran iso lulu dibaca sebagai hormat terhadap riwayat-riwayat bacaan daripada surat Fatihah. Ayat rakaat pertama misalnya 2 rakaat dibaca maliki, rakaat kedua dibaca maliki, dan ini selaras dengan daunnya Kiai sinten Simosari bikin Kiai Simosari kalau Habib Al-Qur ya Alwi bikin gitu. Bun, understand ya? Makanya dengan belajar Fatihah nanti kebetulan ada ya. Nanti sebagaimana caranya buka di sini, ini buka di sini. Memiliki kon Fatihah secara tafsir. Nanti dikaji secara tafsirnya, tapi nanti ada yang paling kajian tafsir, tapi ada Fatihah dalam ranah fikih. Karena nanti panjang, ada yang Al-Fatihah itu gimana hukumnya Fatihah pakai bismillah, ada yang langsung alhamdulillah. Bagaimana posisi saya ketika saya berjamaah dengan imam yang nggak pakai bismillah Anda, itu biar dikaji nanti dari Bisofi pakar LBM atau Rasul Masail ya. Nah, tapi ada juga kajian tafsirnya. Karena nopo sering kita baca ini Fatihah, paling enggak jenengan lek Fatihah ngerti karepe iso khusyuk. Ya, iso khusyuk. Karena khusyuk itu butuh kondisi. Lek mboten ngerti karepe, ya kayak sembahyang biasa ngoten. Bukan nih wakil khusyuk kata Kusba ketika di poin iya karena khusyuk hanya kepada Yang menyembah, wa iya karena nasta'in hanya kepada Yang mohon bertolong, itu jenengan masukkan dalam hati agar biar jaminan bisa khusyuk selanjutnya sampai selesai sholat. Karena kita pandangan depan tidak ada pada siapapun yang kita hormati, kalau Allah Sang Maha kita hormati. Nanti dikaji di sini. Ada lagi pertanyaan monggo? Terus itu tadi kan bacaannya kalau menurut tajwid kan itu ayat. Kalau dibaca pendek kan. Oh, dan itu ada dua riwayat. Satunya dikasih alif ini berarti mengikuti pendapat yang dibaca panjang. Yang tidak, yang bacanya pendek maliki tidak ada alifnya. Paham ya? Di tulisan maliki di Fatihahnya. Tapi kalau kita, karena kita ini Usmani, riwayatnya Imam Jafar itu mimnya dikasih alif. Ya, jadi, tapi ada bacaannya Fatihah yang tulisannya mimnya pendek. Jadi ada dua versi. Dari secara kemaknaan tadi, kalau maliki disamakan dengan pemilik, kalau maliki disamakan dengan raja. Understand ya Pak? Tak celur di bagian Pak.
Nggih, muga rahmatipun Allah bersama kita di bulan Ramadan makin sergap kula panjenengan karena bulan Ramadan bulan membaca. Karena ayat Al-Quran pertama turun apa? Surat Al-Alaq, Iqra. Itu membaca. Bukan kenapa ayat pertama kok Pak? Tentang sholli, tentang akimus sholat, tentang puasa, tentang membaca. Maka kita harus bisa pandai membaca. Membaca itu menghibur huruf. Dengan membaca kita menjadi cerdas. Dengan membaca kita menjadi wawasan luas, tahu kesalahan diri. Enggak terus delok wong liya. Jadi semangane nopo kepo mau. Wong kok semangane di mata dia itu salah sih bener karepku dhewe. Wonten gak mriki? Ada. Wonten. Wonten. Ya kumpul 10 kabeh mau. Nggih, maka bulan Ramadan adalah bulan membaca agar kemudian tahu jenengan siapa nanti di akhir Ramadan ada namanya Yaumul Fitri. Karena habis membaca yang benar kamu ngerti fitrah. Kita